Pujiakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, seberapa kita yang ada yang sudah hadir pada pagi ini. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali kita berbakti, beribadah kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Baik Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita mulai saja ibadah kita pada pagi ini. Kami undang Bapak Ibu semua untuk berdiri bersama-sama. Mari kita mengundang Kuasa Roh Kudus yang senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita, memberkati pada kita pada pagi ini. Haleluya. Mari kita pujian kita pertama, Roh Kudus yang manis. Oh
Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadirat Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah yang terlalu baik Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Allah sudah kerjakan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Berkat Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur terima kasih kepada Engkau Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan kami bersama semangat-Mu Tuhan. Kami boleh membawa hati kami boleh membawa hidup kami untuk kami senantiasa beribadah kepada Engkau Tuhan. Menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Demikian kami rindu Tuhan. Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kami. Boleh memenuhi setiap kami. Menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan. Sehingga sukacita Allah pada saat ini kami boleh rasakan bersama jemaat-Mu. Sehingga kami sepulang dari tempat ini pun Tuhan, kami boleh membawa sukacita yang melimpah dari Tuhan datangnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, siap memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Bapak Ibu, pada pagi ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu cemas dengan apa yang telah terjadi pada saat ini saudara. Harga sembako boleh naik, minyak goreng boleh naik, tetapi biarlah Roh Kudus boleh tetap turun atas kita. Amin. Haleluya. Kita pujikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Uramanya yang memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur kepada kita Allah yang begitu setia dalam hidup kita dan mencurahkannya Roh Kudus kepada kita supaya kita boleh disegarkan setiap jiwa kita saudara. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu buka hati kita bila Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan pujian selanjutnya. Bila Roh Suci makarya ing manah kula. Bersama-sama kita butuhkan pilihan Roh Suci. Kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih. Langsung cakur kaum pria kami undang maju ke depan.
Haleluya, pujian sangat indah Bapak Ibu Saudara Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Percaya kita akan senantiasa mengalami sukacita, kemenangan yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Bilih Roh Suci. Berdiri bersama-sama, sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, bila pada saat ini saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita, biarlah Roh Kudus boleh bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Menghadapi dunia saat ini semakin jahat saudara, mari kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian kita bersama-sama. Mengalirlah Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindu
tanah kering kehidupan kita Bapa. Mari kita selalu rindu akan kuasa Roh Kudus. Benar Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Setiap jiwa kami ya Tuhan. Pulihkan jiwa air mataku mengalirlah. Kuasa Roh Kudus kami rindu. Mengalirlah Roh Kudus, memulihkan setiap jiwa kami. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Ria menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu yang berikan pada hamba. Segala puji hormat syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi ini hamba-Mu jemaat-Mu kami boleh Tuhan bersehati di dalam tempat kudus-Mu ini. Kami bersyukur bahwa Allah Roh Kudus boleh senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang boleh memulihkan kami. Allah Roh Kudus yang senantiasa boleh memberi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan segala pujian, ucapan syukur kami. Kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau dan kiranya juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami Tuhan akan menikmati akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menyucikan, menguduskan kami. Memberikan kami tanah hati yang subur sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pelayanan pujian, singer, pelayanan musik, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus boleh berkuasa sepenuhnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk
membawakan firman dan kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-22, kita baca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca secara bergantian. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah baca beberapa ayat pada pagi hari ini. Tema khotbah pagi hari ini iman dan berkat. Iman dan berkat. Kita akan belajar bersama-sama mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kenapa saya katakan iman dan berkat? Jadi terlebih dahulu saudara, iman. Iman dulu baru berkatnya. Kita belajar ya, iman dari ayatnya yang pertama saya baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, firman Tuhan datang kepada Abraham. Kalau kita lihat judulnya kepercayaan Abraham diuji. Firman Tuhan datang kepada Abraham, apa yang difirmankan Tuhan? Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, anak yang kamu kasihi, anak yang kamu sayangi, anak yang kamu damba-dambakan, yang kamu banggakan, yang kamu sayangi. Siapa? Ishak. Untuk diapakan saudara? Untuk dipersembahkan di tanah Moria, di salah satu gunung yang akan Tuhan katakan kepada Abraham. Waduh, ini firman Tuhan langsung datang kepada Abraham, tidak melalui perantara. Langsung Tuhan sampaikan kepada Abraham, karena pada zaman dulu Tuhan langsung berfirman, bisa langsung berfirman kepada hamba-hambanya, ambil Ishak, persembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Ishak ini lahir pada waktu Abraham dan Sarah sudah tua saudara. Abraham sudah usia 100 tahun, Sarah umurnya 91 tahun. Kalau saudara bisa lihat, saya pelajari di rumah dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-17. Baru
dikaruniai anak ketika mereka usianya sudah sangat tua. Lah, kok sama Tuhan mau diambil? Kita lihat bagaimana imannya Abraham. Tergoncang enggak ketika Tuhan memerintahkan hal seperti ini? Apakah Abraham berpaling sama Tuhan? Apakah Abraham imannya kendor? Tuhan, ada-ada aja. Saya sudah tua, istri saya sudah tua, baru dikaruniai anak, sekarang mau diminta. Tapi kita lihat saudara, sikap Abraham dalam ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ternyata iman Abraham tidak berubah saudara. Tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun pasti logikanya, pikirannya, hatinya gak karu-karuan ya. Bertentangan. Pasti saudara. Hatinya gak rela. Tetapi ini yang difirmankan Tuhan. Abraham harus patuh, Abraham harus ikut, harus tunduk. Imannya yang semakin dipertajam di dalam Tuhan, semakin dikuatkan di dalam Tuhan, sehingga membuat Abraham ini mengambil sikap yang tepat. Apa yang dia lakukan saudara? Ketika mendengarkan firman Tuhan, Abraham melakukannya. Ayat 3 tadi katakan, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia mempersiapkan semua yang diperlukan untuk korban bakaran. Bagian terakhir dikatakan, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sikapnya mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Abraham gak berbantah-bantah, gak tunggu Tuhan tawar-menawar dulu. Aku rundingan dulu sama Sarah. Atau Abraham ngomong mungkin ya, Tuhan berikan kesempatan 1 minggu atau 1 bulan. Tidak saudara, langsung dikatakan besoknya masih pagi-pagi langsung bangun, bersiap-siap dan berangkat ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Iman Abraham tidak tergoncang ketika Allah meminta sesuatu yang ia sangat kasihi dikorbankan untuk Allah. Tidak berubah saudara. Sikapnya tepat. Imannya tidak bergeser ke yang lain. Bagaimana dengan kita? Ya saudara, pertanyaan pada pagi hari ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika ada sesuatu yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, untuk kita korbankan, untuk kita lakukan, untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi sesuatu itu yang sangat kita kasihi, yang sangat kita sayangi, yang sebenarnya gak bisa untuk kita lepaskan. Sesuatu yang sudah kita pegang sangat erat. Apakah kita mampu untuk berikan kepada Tuhan? Apakah lewat permintaan Tuhan, iman percaya kita akan semakin diteguhkan atau sebaliknya? Lihat sikapnya Abraham. Saat dengar firman, Abraham tidak berbantah-bantah. Sekalipun pasti ya saudara, sebagai seorang ayah ada hal-hal yang dia pikirkan, ada hal-hal yang pasti membuat dia sedih untuk mengerjakannya. Tetapi Abraham tetap melakukan. Dia tetap mengimani, pasti di balik semua ini ada hal yang indah,
yang akan Tuhan kerjakan. Pasti lewat ujian yang Tuhan izinkan saya alami, ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan pasti berikan. Keteguhan imannya Abraham sangat hebat, saudara. Yang selanjutnya kita lihat sikap Abraham. Yang pertama, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, ayat 3 bagian terakhir sampai ayatnya yang keempat, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Sikapnya yang kedua, terus berjalan dengan iman. Tuhan katakan, pergilah ke tanah Moria, ke salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Belum ditentukan gunung yang mana. Dan ayat 4 dikatakan ketika pada hari ketiga. Jadi hari pertama Abraham terus berjalan, hari kedua dia terus berjalan, sampai hari yang ketiga barulah kelihatan tempat itu dari jauh. Masih jauh, saudara. Abraham ini melangkah dengan iman. Abraham ini berjalan dengan iman. Iman yang menuntunnya dengan berbagai macam hal yang dia pikirkan, dengan hatinya yang pasti terasa sedih. Kok seperti ini yang harus saya kerjakan, kok seperti ini yang harus saya lakukan. Tetapi imannya nggak berhenti, saudara. Imannya terus membawa dia untuk berjalan maju. Imannya semakin hari semakin naik level, terus berjalan, jangan berhenti. Kalau berhenti sampai di sini berkatnya nggak akan diterima. Kalau terus berhenti sampai cuma harinya yang kedua, gak akan kelihatan rencana Tuhan yang indah yang sedang dikerjakan dalam kehidupan Abraham dan Ishak dan juga Sarah. Sikapnya yaitu terus berjalan dengan iman. Kepercayaan dan keyakinan Abraham terus kuat kepada Allah. Sampai hari ketiga baru kelihatan tempat itu dari jauh. Kita lihat, saudara, selanjutnya ayatnya yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadaku. Ada perkataan iman yang Abraham ucapkan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, berjalan dengan iman. Selanjutnya, hal apa yang Abraham lakukan? Dia mengucapkan perkataan iman. Dia katakan kepada bujangnya, kalian tinggal di sini. Kamu tinggal di sini. Aku beserta Ishak akan pergi sembahyang. Gak dikatakan aku sama Ishak akan pergi lalu Ishak aku korbankan, selanjutnya aku pulang sendiri. Tetapi Abraham mengatakan kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami ini berarti lebih dari satu orang, saudara. 2 orang, Abraham dan Ishak. Saya dan Ishak akan kembali. Padahal, saudara, yang Tuhan perintahkan Ishak ini harus dikorbankan. Tetapi Abraham yakini bahwa ketika dia mengeluarkan perkataan iman, kami akan kembali, bukanlah Ishak yang akan dikorbankan untuk Tuhan. Abraham tahu ada rencana Tuhan yang begitu indah yang sementara dikerjakan. Abraham yakin bahwa Ishak inilah adalah anak perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, gak mungkin diambil sama Tuhan. Abraham mengucapkan perkataan iman, kami pasti kembali. Ngomong ke pembantunya, kami pasti kembali. Perkataan iman
yang dikatakan. Selanjutnya saudara, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita lihat saudara, ketika dalam perjalanan Abraham dan Ishak menuju ke tempat yang Tuhan sudah tentukan, Ishak bertanya, yang diperlukan sudah ada, tetapi di mana domba yang harus dikorbankan? Di manakah anak domba itu? Ishak nggak tahu kalau dirinya yang diminta oleh Tuhan. Kita lihat sekali lagi apa yang Abraham lakukan. Allah yang akan menyediakan. Lagi ada perkataan iman yang Abraham ucapkan, yang dia keluarkan, yang dia sampaikan. Allah yang akan menyediakan, bukan yang lain. Allah yang saya dan saudara sembah, Allah yang Abraham dan Ishak sembah. Dia yang akan menyediakannya. Ada perkataan iman kembali yang Abraham ucapkan. Tadi saya katakan imannya semakin bertumbuh. Lewat ujian yang Tuhan berikan, imannya semakin naik, semakin tinggi. Gak datar, tidak jalan di tempat, tetapi berjalan maju. Berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan keinginan Allah. Sampai ayat yang ke-9 dan 10 saya baca, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Logika sama iman bertentangan ya saudara. Abraham bertindak dengan iman, tetapi dia tidak mengurangi sedikit pun apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia tetap katakan bahwa kami akan kembali. Dia tetap katakan bahwa Tuhanlah yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Tetapi Abraham tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap melakukan tugasnya, dia tetap melakukan bagiannya. Sehingga ayat 11 mengatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lulus ujian saudara. Abraham ini lulus ujian, imannya diteguhkan. Firman Tuhan katakan bahwa sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Abraham lebih takut akan Allah daripada apa yang dia kasihi, apa yang dia sangat sayangi. Dia lebih tunduk kepada firman Allah. Imannya semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat inilah perjalanan iman dari Bapak Abraham. Naik level, tidak berkurang dengan proses yang harus dia alami
berhari-hari mereka harus menempuh perjalanan, dan pada akhirnya dia harus mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi enggak membuat imannya bergeser di hadapan Tuhan, tidak membuat Abraham ini berbantah-bantah dengan Tuhan, tidak membuat Abraham ini menyalahkan Tuhan. Kok saya harus mengalami hal seperti ini? Kenapa Tuhan harus izinkan saya mengalami ujian seperti ini? Apakah masih kurang kesetiaan saya kepada Tuhan? Apakah masih kurang ketaatan saya kepada Tuhan? Tidak, saudara. Yang Abraham lakukan, terus kerjakan bagiannya. Dia terus berjalan dengan iman, dia terus mengeluarkan perkataan-perkataan iman. Tugasnya yang harus dia kerjakan selanjutnya itu bagiannya Tuhan. Kita mau contoh dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengiring Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah iman kita, apakah kepercayaan kita kepada Allah hari-hari ini sedang diuji? Apakah ada ujian yang sedang datang dalam kehidupan kita? Ujian yang memang Tuhan izinkan kita alami untuk membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam hal apa kita sementara diuji oleh Tuhan? Apakah dalam hal kesehatan Tuhan izinkan sakit? Apakah iman kita akan berkurang di hadapan Tuhan? Oh, saya sudah setia, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya sudah semangat sekali di dalam Tuhan, tak pernah bolong ibadah. Kalau saya sakit gimana Tuhan? Ujian yang sedang datang. Apakah saya dan saudara akan lulus ujian? Apakah saya dan saudara imannya akan mundur, akan melemah, atau terus maju selangkah demi selangkah? Gak langsung berlari saudara, step by step, satu demi satu, yang penting maju. Sedikit-sedikit gak apa-apa, tapi terus maju di dalam Tuhan. Atau kepercayaan kita, iman kita sedang diuji dalam hal kesetiaan. Setia saudara, kesetiaan saya sedang diuji. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada manusia. Masihkah kita setia kepada Tuhan dengan menghadapi kondisi dunia yang semakin sukar ya saudara? Masihkah kita setia untuk beribadah? Masihkah kita setia untuk berdoa kepada Tuhan? Masihkah kita setia untuk mengambil waktu-waktu tertentu untuk kita berikan kepada Tuhan? Kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, dengan kesibukan-kesibukan yang kita alami hari-hari ini, dengan hal-hal yang kita dengar saat-saat ini. Apakah kesetiaan kita akan semakin erat di dalam Tuhan? Iman kita diuji lewat kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengar berita ini, dengar berita itu, waduh, kadang bikin pusing saudara, menakutkan. Tetapi jangan membuat kesetiaan kita itu berkurang di hadapan Tuhan. Mungkin kita menyadari, oh iya, iman saya saat ini sedang diuji oleh Tuhan lewat kesetiaan. Setia terhadap pasangan, dimanapun kita pergi dan berada, suami istri tetap setia dengan janji pernikahan di hadapan Tuhan. Setia dalam pekerjaan, apa yang sudah Tuhan izinkan kita kerjakan, setia dalam pelayanan, dalam tugas-tugas, dimanapun kita pergi dan berada, setia, jangan sampai lalai. Atau mungkin kita berpikir, oh iya Tuhan, iman saya sekarang sedang diuji oleh Tuhan lewat ketaatan. Lewat ketaatan, lewat perintah, lewat peraturan yang Tuhan sudah berikan, lewat perintah yang Tuhan sudah berikan.
Kita sendiri yang menyadari di bagian mana kita sementara diproses, dalam hal apa kita sementara diuji oleh Tuhan. Kalau Abraham kita lihat dalam segala aspek saudara, kesetiaan, kepercayaan, kejujuran, semua diuji oleh Tuhan jadi satu. Hatinya sementara diuji oleh Tuhan, apakah benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan atau lebih mengasihi anaknya, mampu untuk korbankan apa yang dia sayangi, apa yang dia kasihi, atau enggak mampu. Dalam segala aspek Abraham diuji oleh Tuhan. Atau dalam hal kejujuran kita sementara diuji oleh Tuhan. Jujur dalam berkata-kata, jujur dalam bertindak, jujur untuk kita katakan kepada orang lain, jujur dalam pekerjaan, jujur di hadapan Tuhan. Kita mau belajar berkata jujur. Kenapa saudara? Karena kalau kita lulus dari ujian-ujian ini, ada berkat-berkat besar yang Tuhan sediakan. Amin. Kesehatan saya dan saudara sedang diuji oleh Tuhan, tetapi iman kita tetap kuat. Saya punya Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, pasti hari ini dan selanjutnya Tuhan pasti tolong. Dalam hal ekonomi, yang lalu Tuhan sudah tolong. Lihatlah berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Ada pergumulan yang sedang kita gumulkan di hadapan Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan. Ada banyak hal saudara, saya dan saudara yang bisa menjabarkan satu persatu di hadapan Tuhan. Rumah tangga saya sedang diuji oleh Tuhan. Pendidikan saya sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana dengan kualitas iman saya? Apakah akan semakin berkualitas di dalam Tuhan? Apakah saya akan tetap memegang teguh perkataan firman Tuhan, masa depan yang cerah yang Tuhan sudah janjikan bagi saya? Ada masa depan yang cerah sekalipun pandemi belum selesai-selesai, belum berakhir, sekolah kadang daring, kadang tatap muka. Saya harus terus berusaha. Iman saya harus naik di dalam Tuhan, mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Dalam perjalanan iman saya dan saudara, kita harus terus mengeluarkan perkataan-perkataan iman. Saya diberkati oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan. Saya pasti terus maju dan kuat di dalam Tuhan. Dengan keadaan yang seperti ini, kondisi dunia yang seperti saat ini, kita lihat saudara, kita merenungkan sejenak, apakah Tuhan pernah meninggalkan saya dan saudara? Apakah Tuhan pernah membiarkan saya dan saudara? Tidak, terus diberkati oleh Tuhan. Jangan hanya berfokus pada hal-hal yang besar. Lihatlah hal-hal sederhana yang ada di sekeliling kita. Masih bisa makan, minum, masih bisa menyekolahkan anak, masih bisa beraktivitas, terlebih kesehatan masih diberikan oleh Tuhan. Bisa lulus ujian atau tidak tergantung pribadi saya dan saudara. Bisa terus setia beribadah tergantung pribadi saya dan saudara. Bisa terus berjalan maju dengan iman tergantung pribadi saya dan saudara. Saya nggak bisa memaksakan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengarahkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya pun berjuang saudara. Lewat pribadi saya juga berjuang. Kalau bukan iman dari Tuhan pasti nggak akan bertahan. Menghadapi tantangan demi tantangan. Menghadapi proses demi proses. Tetapi apakah akan terus maju atau mundur? Kalau mundur rugi. Kalau maju ya tetap semangat berjuang. Sukar sama seperti Abraham. Terus melangkah maju sampai hari ketiga baru kelihatan tempat yang mereka tuju. Masih jauh. Susah hatinya sebagai seorang ayah terus melangkah maju dengan iman. Padahal yang diminta oleh Tuhan adalah anak yang ia kasihi.
tapi melangkah maju terus dan terus. Dan kita lihat saudara, ada berkat yang besar yang sedang menanti Abraham dan saya dan saudara yang hadir pada pagi hari ini. Kita lihat ayatnya yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa saudara, lulus dalam ujian, imannya diteguhkan di dalam Tuhan, karena Tuhan katakan, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham ini pribadi yang takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepadanya dia nggak segan-segan kembalikan untuk Tuhan. Dan akhirnya dia menerima berkat yang besar saudara. Bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi Tuhan sudah menyediakan domba untuk dikorbankan sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Benar seperti yang dikatakan Abraham kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan. Di atas gunung Allah sudah sediakan seekor domba untuk dikorbankan. Tetapi dari masih jalan yang di bawah, Abraham harus naik sampai ke atas untuk ambil domba ini. Harus terus maju untuk ambil berkat yang Tuhan sudah sediakan. Harus berusaha. Iman saya dan saudara itu harus diusahakan. Bukan kita berkata, sudah beriman sudah sampai di situ saja, nggak usah berusaha. Sudah diselamatkan sudah, nggak usah dikerjakan keselamatan. Tidak saudara. Seperti Abraham, Tuhan yang sediakan anakku, benar. Tuhan yang sediakan korban bakaran untuk dipersembahkan. Kalau kita berkata Allah yang akan menyediakan keperluanku, Allah yang menjamin masa depanku, Allah yang akan menyembuhkan dan sudah menyembuhkan saya. Ini perkataan iman yang kita ucapkan. Itulah yang akan terjadi. Sekalipun belum ada hasilnya yang kita lihat. Tetapi ini yang kita katakan. Abraham ngomong, iya Ishak, Tuhanlah yang akan sediakan. Apakah dombanya sudah kelihatan? Belum saudara. Karena mereka belum sampai di atas gunung. Tetapi perkataannya sudah dia ucapkan, didengar oleh Tuhan sampai di surga. Didengar oleh Tuhan perkataan iman saya dan saudara ucapkan hari-hari ini di hadapan Tuhan. Amin. Yang dibutuhkan ada di sekitarnya. Domba ini enggak diambil di mana-mana saudara. Ketika Abraham menoleh, dia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Sudah ada di situ, disediakan oleh Tuhan. Karena prosesnya itu sudah dilewati. Perjalanan imannya sudah dijalani. Sehingga tinggal mengambil berkatnya. Tinggal ambil berkat yang sudah disediakan, yang ada di sekitar Abraham. Lanjut ayatnya yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bukan Tuhan-Tuhan yang lain saudara, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Tuhan yang sudah sediakan semuanya. Tuhan yang menyediakan semuanya. Sekalipun mata jasmani kita belum mampu untuk melihat, tetapi dengan mata rohani iman kita mari berusaha untuk meraih berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Dengan iman kita mari kita raih semuanya. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan,
karena Engkau telah berbuat demikian dan Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anak-Mu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati Engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan-Mu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunan-Mu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunan-Mu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Engkau mendengarkan firman-Ku. Sangat diberkati saudara. Luar biasa berkat yang Abraham terima daripada Tuhan. Aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Aku akan memberkati keturunan-Mu. Bukan cuma sampai kepada Abraham berkatnya, sampai keturunan. Bukan cuma sampai kepada saya dan saudara, sampai kepada anak cucu kita, sampai keturunan selanjutnya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Sejak awal Abraham sudah dengar, dia lakukan. Imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dengarkan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saya dan saudara, sekalipun sulit secara daging untuk kita lalui. Prosesnya enggak mudah, tetapi hasilnya pasti maksimal, saudara. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya cuma gampang-gampang saja, hasilnya cuma gampang-gampang saja. Tetapi kalau prosesnya sangat luar biasa, kita juga akan menikmati hasil yang sangat berkualitas. Dengarkan firman Tuhan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Benar seperti yang dia katakan, kami akan kembali. Abraham dan Ishak akan kembali. Itu yang terjadi, saudara. Abraham dan Ishak kembali kepada kedua bujangnya dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pergi ke Beersheba dan tinggal di sana. Perkataan iman yang dia ucapkan itulah yang terjadi. Mari berjalan dengan iman. Mari perkatakan perkataan iman di dalam Tuhan sesuai firman Allah. Dengarkan firman Tuhan dan nikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian walau ku tak dapat melihat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Mari dari awal angkat pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Kasih Hartati berdoa. Kita jalankan persembahan yang kedua. Tuhan Yesus baik. Kita bersudah. Kami serahkan persembahan jemaatmu pada siang ini. Baik pertama, kedua, sukarela sepersepuluh jemaatmu hari ini kembalikan berdasarkan firman Allah. Bahwa Tuhan baik,
serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sebelum tutup dalam doa untuk kembali ibadah rumah tangga hari Rabu Ben di dalam keluarga Bapak Gianto atau Ibu Suliani ya. Rabu. Lalu kami tetap ibadah minggu dan nanti latihan pujian grup pemuda remaja ya. Puji Tuhan. Dan kita nanti juga berdoa buat yaitu keluarga Mas Yonatan. Kita tahu kapan pulangnya, kita bawa dalam doa. Juga kita berdoa buat Ibu Winda untuk mendekati dalam kelahiran supaya Tuhan memberi kelancaran pada saat melahirkan dengan baik ya, dengan lancar lewat doa-doa kita. Juga Ibu Tati ya, Tuhan jangan jemput kita, tetap berdoa memohon semua itu kehendak Tuhan ya. Dan yang lain-lainnya juga Ibu Gembala, Tuki ya, kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus memberkati dan Sabtu tetap ibadah kaum muda, Minggu anak-anak ulah Minggu pagi, siang ibadah raya seperti pagi ini atau siang ini. Tuhan Yesus memberkati, tidak ada perubahan, berjalan terus. Kita angkat pujian bersama-sama. Kita jemput berdiri sekali lagi, jemaat. Bersamamu Bapa. Firman-Mu meneguhkan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Semakin kami Tuhan Yesus tahu rencana Allah dan semakin kami memiliki iman yang teguh, semakin kami melangkah ke depan maju bersama dengan Engkau ya Bapa, supaya kami boleh memiliki Tuhan senantiasa pengharapan yang daripada Engkau. Iman kami bertumbuh dan berkat Engkau sediakan. Itu berkat rohani, tambahilah iman kesetiaan kami dan jemaat-Mu menikmati juga berkat-berkat jasmani. Allah membuka tingkap langit Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, hamba-Mu telah menyampaikan. Berkati keperluan jemaat-Mu, segala kebutuhannya. Berkati pada pagi hari ini ya Bapak. Kami berdoa berkeluarga Nathan yang sudah berapa hari bersama-sama. Tuhan kiranya Engkau tolong Tuhan kapan kembali ke pekerjaan Bogor, Tuhan menyertai, kendaraan dibungkus dengan darah Kristus. Kesehatan Ibu Tati, Ibu Tuti kami serahkan dalam tangan Kau. Kesehatan Ibu Gembala dipulihkan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Ibu Dinturiat kami serahkan dalam tangan-Mu. Berdoa buat kasih kami Bu Winda, di mana yang akan menghadapi dalam kelahiran anak yang kedua di hari-hari ini. Mungkin Tuhan persiapkan dalam semua, lahirlah dengan yaitu baik, lahir dengan lancar dan tidak ada kendala, kuasa-kuasa kegelapan disingkirkan. Biarlah Tuhan campur tangan Allah senantiasa boleh menyertai di dalam kehidupan Tuhan Yesus Mbak Winda. Kami percaya. Terima kasih seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaannya dan yang diusahakan, rumah tangga, keluarga diberkati oleh Tuhan.
bentar latihan pujian kaum muda, dan selesai kami meninggalkan tempat ini, kami bersama-sama membawa yaitu kemenangan, membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih awal, pertengahan, sampai akhir dalam ibadah siang hari ini Tuhan sudah memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Menjadi bagian kami bersama-sama pada siang hari ini. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bagian kami bersama. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang pada saudara dan saya. Haleluya.